Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Kebijakan Ekonomi Regional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman sekelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nur Afila Haisi, stambuk C101-19013. Yang kedua ada Amelia Tanggelina, stambuk C101-19022. Yang ketiga ada Salsabila Arneta Putri, stambuk C101-19014. Yang keempat ada Yunita dengan stambuk C101-19032. Dan yang terakhir ada Pramestia Dita Anjani dengan stambuk C101-19037. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materi yang akan dibawakan oleh teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pembangunan regional. Pengertian pembangunan regional adalah upaya meningkatkan kualitas kehidupan maupun kualitas lingkungan. Sektor dan jangkauannya sangat luas. Menurut sumber lainnya, pembangunan regional adalah strategi dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional yang terjadi perkembangan ke arah yang dikehendaki. Artinya, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakang. Semua diperlakukan untuk meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah kebijaksanaan pembangunan daerah. Kebijaksanaan pembangunan daerah adalah segala usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan dalam wilayah tersebut. Dalam menerapkan kebijakan regional, juga harus menerapkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi geografi dan sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi pembangunan regional yang pertama yaitu hidrografi. Sebagai penunjang secara langsung dalam kehidupan menjamin pertanian, pembangkit tenaga, dan prasarana serta sarana komunikasi dan transportasi. Yang kedua, topografi. Dalam hal ini tinggi rendahnya permukaan bumi setempat yang memberi landasan terhadap pembangunan yang akan dikembangkan di region tersebut. Yang ketiga, klimatologi merupakan faktor dominan yang berpengaruh dalam gerak langkah manusia, termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan regional dan nasional. Yang keempat, flora fauna merupakan sumber daya hayati, contohnya tumbuh-tumbuhan hutan, hewan di darat maupun di perairan yang menunjang pengembangan dan pembangunan region tersebut. Yang kelima, kemungkinan pengembangan merupakan faktor yang wajib diperhitungkan bagi masa depan mengingat pertumbuhan dan pengembangan penduduk dengan segala kebutuhannya yang tidak kunjung akan berhenti. Perlunya kebijakan pembangunan ini yang pertama untuk mewujudkan suatu kondisi sosial yang diharapkan dapat mendorong proses pembangunan ke arah yang diinginkan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi penetapan wilayah pembangunan. Penetapan wilayah pembangunan ini perlu dilakukan agar pemberlakuan kebijaksanaan pembangunan tersebut dapat ditentukan dengan jelas. Penetapan wilayah pembangunan. Penetapan wilayah dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 aspek utama,
yaitu 1. Persamaan kondisi, permasalahan dan potensi umum daerah baik di bidang ekonomi, sosial, dan geografi. 2. Kesamaan karakteristik geografis antara daerah yang bergabung dalam wilayah pembangunan. 3. Keterkaitan yang erat antara daerah-daerah yang bergabung dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan. 4. Ketentuan wilayah administrasi pemerintah antara provinsi, kabupaten, ataupun kota yang bergabung dalam wilayah pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bentuk kebijakan pembangunan wilayah. 1. Kebijakan fiskal wilayah. Wilayah kebijakan fiskal pada tingkat wilayah atau region fiskal polisi dapat dilakukan dalam bidang pengaturan dan pengendalian penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah. Alasannya adalah jelas, karena penerimaan dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah tersebut. Pendapatan daerah dapat berbentuk APAD yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah berikut: hasil bersih perusahaan daerah, serta alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sedangkan belanja daerah dapat berbentuk biaya aparatur, belanja publik, dan belanja modal, sebagaimana terlihat dalam anggaran APBD daerah bersangkutan. 2. Kebijakan moneter wilayah. Kebijakan moneter ini lebih terbatas daripada kebijakan fiskal. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya bersifat makro, sehingga sulit untuk dibatasi pelaksanaannya pada wilayah tertentu. Namun demikian, masih terdapat beberapa kemungkinan pelaksanaannya kebijakan moneter wilayah untuk aspek tertentu. Misalnya, menyangkut dengan kebijakan pemberian kredit perbankan yang dibedakan untuk daerah-daerah yang sudah maju atau developing regions dengan daerah yang sedang berkembang atau developing regions. Kebijakan pemberian kredit perbankan untuk daerah sedang berkembang dapat diberikan dalam bentuk prosedur dan jaminan yang lebih sederhana, sehingga para pengusaha di daerah tersebut dapat memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah. Evaluasi pelaksanaan perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa jauh kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan semula. Di samping itu, melalui evaluasi ini dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan regional tersebut, sehingga dapat dirumuskan kebijakan tertentu yang perlu dilakukan di masa yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dilakukan secara komprehensif maupun secara parsial. Yang pertama ada evaluasi komprehensif paling sederhana yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan regional adalah dengan jalan membandingkan kondisi pembangunan sesudah kebijakan dilakukan dengan sebelumnya. Dengan cara demikian, tentunya kebijakan itu dapat dikatakan berhasil bila kinerja pembangunan dalam wilayah cakupan setelah kebijakan ditetapkan ternyata lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum kebijakan diambil, dengan asumsi tidak terjadi perubahan yang luar biasa dalam periode pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang kedua adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah secara parsial dilakukan dengan melihat keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tingkat program atau proyek kegiatan. Evaluasi ini dikatakan parsial karena hanya melihat kepada sebagian dari kegiatan pembangunan daerah yang belum tentu menggambarkan kondisi pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan regional, perlu dilakukan
penilaian terhadap sejumlah program dan proyek utama yang berskala besar dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan daerah yang bersangkutan. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 6. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.